Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bedakan. Al ulama warasatul anbiya. Bedakan. Bukan habaib. Ini mah orang bahat. Goyang. Kalau goyang ilmu boleh. Kalau goyang apa itu? Jangan. Tidak harus sunnah. Sunni. Ngaji tamatkeun asnal matalib harus tamat, karangan Zakaria Ansor Mughnil Muhtad harus tamat, karangan Khatib Syarbini Nihayatul harus tamat, karangan Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli Tuhfatul Huda harus tamat, karangan Ibnu Hajar Haytami. Lamun tamat pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah, kulluhum mardudun. Mazhab saha, kaul saha, al ulama warasatul anbiya, bukan habaib, bukan. Al ulama warasatul anbiya. Habib kalau sudah mau tahlil di depan masyarakat 10.000, wah, undang Habib ke Banten tapi kurus tahlil 10.000. La ilaha illallah, la ilaha 10.000, tidak mau pulang. Yang pernah disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Muhtadi Cidahu menjadi ramai lagi, di mana pada 4 tahun yang lalu beliau telah menyampaikan satu statement begini, bahwa pewaris para nabi bukan habaib tetapi para alimil ulama. Nah, alasannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alimul ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Abu Kiai Haji Muhtadi adalah kalau ada Habib yang mau datang ke Banten, maka harus dikir dulu 10.000. Nah, ini kan banyak orang yang menanggapi terhadap Abuya ini salah, kan gitu. Artinya kesalahpahaman apa yang disampaikan oleh Abuya Muhtadi. Nah, mari kita perjelas betul atau tidak apa yang disampaikan Abuya tersebut. Nah, untuk menjawab atau memberikan penjelasan itu perlu dijelaskan dulu. Pertama begini, para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Sayyidina Hasan maupun jalur Sayyidina Husain adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur nasab. Adapun orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan melalui jalur nasab tetapi melalui jalur sebab. Ya, melalui jalur sebab. Mereka adalah ulama-ulama yang benar-benar ulama, yakni ulama yang selain alim, ulamanya mengamalkan ilmunya. Nah, di sini kita harus paham dulu. Pertama, ada orang yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW lewat jalur nasab. Itu yang disebut dengan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan syarif atau suka disebut dengan sayyid. Ada juga wa fi adatil hadramaut. Orang hadramaut ini adat ya, bukan menurut agama tetapi adat. Karena kalau dalam ajaran Islam turunan Rasulullah SAW itu disebut dengan syarif atau sayyid. Sementara wa fi adatil hadramaut, kebiasaan orang hadramaut, nah ini supaya ada bedanya dengan yang lainnya, mereka menyebut dengan panggilan Habib. Ya. Dengan panggilan apa? Dengan panggilan Habib. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Kalau secara umum itu adalah Habib itu adalah setiap orang yang mencintai dan dicintai. Jadi bukan hanya dia dicintai, tetapi harus mencintai. Dia mencintai dan
dicintai. Kemudian lafaz Habib ini juga dimutakan atau dikatakan bagi orang yang nasabnya tersambung kepada Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah. Secara khusus ini supaya lebih jelas dulu, Habib itu secara khusus digunakan, diperuntukkan untuk alimil Islam. Jadi Habib itu laqbun yutlaku ala alimil islami awis syaikhi. Habib itu satu laqab yang disematkan di adat orang Hadramaut untuk siapa? Alimil Islam, untuk orang alim yang islami, ulama begitu. Orang yang alim dalam bidang ilmu agama Islam disebut dengan ulama. Nah, al-syekh atau orang itu disebut dengan syekh yang tinggi ilmunya dan makom kewaliannya. Dengan demikian kita memahami dalam keterangan kitab Is'adur Rafiq bahwa Habib itu ada makna yang umum. Secara umum adalah orang yang mencintai dan dicintai, atau mereka adalah keturunan yang nasabnya tersambung kepada siapa? Alwi bin Ubaidillah. Secara khusus Habib itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tinggi ilmunya, yang setingkat dengan syekh, dan dipergunakan secara khusus untuk keturunan Ali Ba'lawi, khosotan di Ali Ba'lawi. Nah, kalau kita sudah paham, jadi yang pertama yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW dari segi apa tadi? Dari segi nasab. Yang kedua, ada orang lain bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Hanya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW lewat sebab. Nah, yang tersambung dengan Nabi Muhammad lewat sebab itu adalah alimil ulama yang bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ulamanya yang benar-benar ulama. Nah, yang benar-benar ulama. Lalu apakah betul apa yang disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Muhtadi bahwa pewaris Nabi bukan para habaib tetapi para alimil ulama? Itu betul. Ya, kita harus berinci ini. Tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW dia ulama. Tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW ulama. Contoh tuh bagus, Raden misalnya, Lora, Gus. Tidak semua Gus bisa ngaji, tidak semua Gus kiai, tidak semua tuh bagus ulama, enggak. Karena Gus itu ya anak kiai sebenarnya, tapi ketika Gus memang nempelnya di Gus Dur jadi hebat, jadi Gus Dur kan, seperti itu kan. Atau nempelnya di Gus Mustafa atau di apa namanya di Gus Baha, itu jadi luar biasa. Padahal Gus itu awal mulanya untuk sebutan anak ya kiai yang mulia. Nah, yang ada nasab lah, yang ada nasab dengan Wali Songo itu sebut dengan apa? Dengan Gus. Nah, di sini kita harus memahami bahwa tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW itu ulama. Ya, bagaimana kalau ada turunan Nabi Muhammad SAW, juriya Nabi Muhammad SAW yang bukan ulama, apakah pewarisnya? Bukan pewaris Nabi. Jadi kalau ada juriya Nabi Muhammad SAW, dia tidak jadi ulama nih, bukan alimul ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya, itu bukan pewaris. Bukan pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, ada orang lain nih yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Dia alim dan mengamalkan ilmunya, maka dia disebut dengan ulama dan itulah pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada juga kan begini, yang nasabnya tersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya beliau ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari segi sebab dia juga ulama, ini lebih utama. Artinya mendapat dua kemuliaan. Ya, pewaris Nabi. Ya, karena dengan keilmuannya, pewaris Nabi dengan keilmuannya,
Yang kedua, dia juga adalah tersambung nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.